Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan seminar proposal ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Kartini MT, IPU, ASEAN Eng, selaku dosen pembimbing utama, Bapak Dr. Stefanus Barlian Surya Masuka, STMT, selaku dosen pembimbing kedua, Ibu Dr. Heni Herawati, STMT, selaku dosen penguji utama, dan Bapak Umar, STMT, selaku dosen penguji kedua. Sebelum saya memulai seminar proposal ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fikri Putra Ramadhani, NIM D1011141080. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Karakteristik Sedimen Dasar pada Hilir Sungai Menyuke. Latar belakang. Setiap tahun terjadi banjir di Kabupaten Landak. Pada tahun ini, banjir terjadi di bulan Maret. Banjir mengakibatkan meluapnya beberapa sungai di Kabupaten Landak, khususnya Sungai Menyuke, menyebabkan beberapa kecamatan di Kabupaten Landak tergenang air. Banjir yang terjadi melumpuhkan berbagai kegiatan, merusak pemukiman, sekolah, fasilitas umum lainnya, termasuk akses jalan negara yang melewati Kabupaten Landak juga terganggu. Salah satu penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Landak adalah pendangkalan aliran sungai akibat proses sedimentasi. Ini adalah foto salah satu kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Landak pada tahun 2020. Lokasi studi. Lokasi penelitian berada di hilir Sungai Menyuke, Desa Mungguk, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sehingga ada beberapa pertanyaan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini. 1. Bagaimana karakteristik sedimen di hilir Sungai Menyuke? 2. Seberapa besar laju sedimentasi di hilir Sungai Menyuke? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui berapa laju sedimentasi di hilir Sungai Menyuke. 2. Untuk mengetahui karakteristik sedimen di hilir Sungai Menyuke. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui karakteristik sedimen dan laju sedimen yang terjadi di Sungai Menyuke, dan juga diharapkan bisa menjadi saran dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di Sungai Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ruang lingkup penelitian. Agar pembahasan masalah tidak meluas dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut. 1. Lokasi pengambilan sampel sedimen hanya dilakukan di hilir Sungai Menyuke. Tidak ada aliran pertemuan atau perjabangan sepanjang alur yang akan ditinjau. 2. Pengambilan data, yaitu data kecepatan aliran, kedalaman air, lebar dasar sungai, dan suhu air. Untuk kecepatan aliran digunakan alat bernama current meter. Kedalaman dan lebar dasar sungai menggunakan water pass, rabu ukur, dan meteran. Termometer di sini digunakan untuk mengukur suhu. 3. Pengambilan data dilakukan dengan 5 segmen area yang masing-masing berjarak 50 meter. Ini adalah gambaran pembagian segmen yang saya buat menggunakan Google Earth. 4. Pengambilan sampel sedimen melayang dan kecepatan aliran dilakukan masing-masing 3 titik, 1/4 L, setengah L, 3/4 L dalam setiap segmennya. Dilihat dari gambar, untuk kecepatan aliran di setiap titik dilakukan 3 kali pengambilan data pada kedalaman 0,2 H, 0,6 H, dan 0,8 H. Untuk pengambilan sampel sedimen melayang, sampel air, diambil 1 kali pengambilan saja di setiap titik, begitu pula untuk sedimen dasar. Tinjauan pustaka. Sedimen adalah hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya yang mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, saluran air, sungai, dan waduk. Asdaq 1995. Muatan sedimen terbagi menjadi 3, yaitu 1. Muatan bilas, wash load. Muatan sedimen layang, suspended load. 3. Muatan sedimen dasar, bed load. Metodologi penelitian. Prosedur penelitian dapat dilihat dalam diagram alir penelitian di samping. Mulai. Kemudian persiapan pendahuluan, yaitu kajian pustaka dan survei awal. Pengambilan data. Data yang diperlukan terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dimensi saluran, kecepatan aliran, sampel sedimen, sampel air.
Sampel air dan sampel sedimen kemudian diuji di laboratorium untuk mendapatkan total suspended soil, berat jenis, dan gradasi butiran. Data sekunder, yaitu peta lokasi tempat penelitian. Kemudian analisis data. Analisis data sedimen untuk menghitung total laju angkutan sedimen menggunakan beberapa metode. 1. Metode sesaat. Digunakan untuk menghitung total laju sedimen melayang. 2. Metode Meyer-Peter-Muller. 3. Metode Van Ryn. 4. Metode Einstein untuk menghitung total laju sedimen dasar. Analisis data dari laboratorium menghasilkan karakteristik sedimen, yaitu berat jenis dan gradasi butiran sedimen. Kemudian kesimpulan dan saran selesai. Ketersediaan data. Untuk keperluan analisis, perlu dicari data yang merupakan variabel dalam pemecahan masalah antara lain. 1. Pengambilan sampel dasar atau backload. Pengambilan sampel dasar dilakukan dengan stopless. Toples diturunkan ke dasar sungai dengan keadaan tertutup dan sejajar dengan arah aliran. Setelah mendekati dasar sungai, stopless kemudian dibuka sampai terisi penuh, kemudian tutup kembali stoplessnya. Masing-masing stoples kemudian diberi label nama sesuai segmen dan titik pengambilan sedimen. Sampel sedimen dasar dikirim ke Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Tanjung Pura untuk uji gradasi dan berat jenis. 2. Pengambilan sampel sedimen melayang atau suspended load. Sampel sedimen melayang atau suspended load yang digunakan pada penelitian ini diambil menggunakan botol plastik bekas air kemasan yang diameter mulut botol sebesar 2,5 cm. Pengambilan sampel sedimen terlarut dilakukan setelah pengukuran kecepatan aliran yang kemudian dipindahkan ke jerigen untuk diperiksa nilai TSS atau Total Suspended Soil di Laboratorium Dinas Kesehatan Rumah Sakit Sudarso. Analisis angkutan sedimen. Untuk menganalisis total laju angkutan sedimen dalam penelitian ini digunakan beberapa persamaan, yaitu 1. Analisis sedimen metode sesaat dengan rumus QS sama dengan 0,0864 dikali C dikali QW. 2. Analisis sedimen metode LC Van Ryn dengan rumus QB sama dengan 0,053 T pangkat 2,1 dikali delta G pangkat 0,5 dikali D50 pangkat 1,5 dikali D pangkat minus 0,3. Analisis sedimen metode Meyer-Peter-Muller dengan rumus QB sama dengan V dikali akar rho S dikurang rho W dibagi rho W dikali G dikali D50 pangkat 3 dikali rho S. 4. Analisis sedimen metode Einstein dengan rumus V sama dengan QB di per gamma S dikali rho per rho S dikurang rho dikali 1 per G D35 pangkat 3 di pangkat setengah. Kemudian analisis hidrometri. Perhitungan kecepatan aliran dan debit aliran pada penelitian ini menggunakan persamaan di bawah ini. 1. Analisis kecepatan aliran. Pengukuran dengan 3 titik dilakukan pada kedalaman 0,2H, 0,6H, dan juga pada 0,8H. Hasilnya dirata-ratakan dengan rumus V sama dengan setengah V 0,6 ditambah V 0,2 tambah V 0,8 per 2. 2. Analisis debit aliran. Parameter yang penting dalam menghitung besarnya debit suatu aliran adalah luas penampang atau A dan kecepatan aliran atau V. Sehingga persamaan yang digunakan untuk menghitung debit aliran saluran adalah Q sigma A dikali sigma V. Keluaran. Hasil dari penelitian ini merupakan suatu dokumen mengenai kondisi penampang, karakteristik sedimen, serta laju sedimentasi di Sungai Menyuke, Kabupaten Landak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait. Terima kasih. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.